Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dian Paroji, kelas 2 FA2, NPM 19103 FF 03063. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kimia medisinal yang dijelaskan untuk memaparkan kembali apa saja materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Purwaniati MSI APT. Saya akan mengambil materi tentang pendahuluan kimia medisinal. Lalu di sini saya akan memaparkan beberapa yang ada di pendahuluan kimia medisinal ini. Yang ke-1 adalah obat dan kimia medisinalnya. Yang kedua ada target kerja obat. Lalu yang ketiga ada bagaimana obat bekerja. Yang terakhir ada klasifikasi obat. Lalu kita masuk ke kimia medisinalnya. Kimia medisinalnya yaitu pengertiannya ilmu yang disiplin ilmu kimia berbasis kimia yang melibatkan aspek ilmu biologi, medis, dan farmasi yang fokus pada invensi, penemuan, desain, identifikasi, dan preparasi senyawa-senyawa yang aktif secara biologis. Lalu yang kedua fokus pada studi metabolisme molekul. Yang ketiga ada interpretasi model kerja molekul pada level molekul dan melakukan konstruksi hubungan struktur aktivitas atau SAR ya. Struktur Activity Relationship. Lalu kimia medisinal juga melibatkan ilmu yang lainnya ya, seperti fisika, matematika, kimia, farmakologi, kimia organik, biokimia, lalu statistik dan komputer. Di sini ada sejarah tentang kimia medisinal. Sejarah singkatnya ya, yang dibagi menjadi 4. Zaman kuno, zaman pertengahan. Zaman kuno itu abad kuno, abad pertengahan, lalu abad 19 dan abad 20. Pada abad kuno, ini zaman kuno, sudah ditemukan obat di masyarakat Cina, Hindu, lalu Mayan dan Mediterania. Di antaranya yaitu tanaman mahuang yang mengandung efedrin. Lalu ivekakuanha, ada emetin sebagai anti disentri. Anti disentri ini yaitu anti diare. Yang kedua ada abad pertengahan. Abad pertengahan ini adanya Paracelsus ya, menggunakan antimoni dan garamnya dalam semua ramuan untuk menyembuhkan penyakit. Lalu di sini ada abad 19 di mana ilmu kimia ini berkembang pesat. Lalu penemuan obat banyak mengeksplorasi sumber tanaman. Lalu banyaknya dilakukan isolasi dari tanaman tersebut, misalnya morfin, kafein, emetin. Lalu dimulainya menggunakan obat dari senyawa yang tunggal, yaitu hasil dari isolasi tanaman tersebut. Lalu di sini akhir abad 19 industri farmasi sangat berkembang pesat karena pada dahulu penemuan obat itu di universitas atau sekolah tinggi ya. Jadi pada akhir abad 19 obat-obat baru itu didominasi oleh industri farmasi. Lalu ada abad ke-20 yaitu di mana kimia sintetik berkembang pesat. Penemuan obat baru dengan pendekatan modern. Yang dimaksud dengan pendekatan modern ini yaitu dengan prinsipnya menentukan penyakitnya dulu,
lalu menentukan target kerja obatnya, dan yang terakhir dicari molekul obatnya sebagai untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Lalu di sini ada definisi obat. Apa itu obat? Yaitu adalah setiap molekul yang dapat berinteraksi dengan sistem biologis dan menghasilkan respon biologis. Lalu di sini ada cakupannya, ada bad drug, ada good drug, lalu ada safe drug dan unsafe drug. Bad drug yaitu obat yang tidak digunakan dalam pengobatan suatu penyakit atau dengan bisa dibilang dengan penyalahgunaan obat. Lalu ada good drug yaitu sebaliknya ya, pengobatan suatu obat yang digunakan untuk pengobatan suatu penyakit. Lalu ada safe drug, obat yang aman dikonsumsi, yaitu obat yang tidak memiliki efek samping. Lalu ada unsafe drug, yaitu obat yang tidak aman. Kesimpulannya, adakah obat yang benar-benar baik dan aman? Kita lihatlah intinya. Langsung ada racun. Racun itu sama definisinya dengan obat, yaitu molekul yang berinteraksi dengan sistem biologis dan menghasilkan respon biologis juga. Racun itu ada racun, ada toksin. Racun itu yang berasal dari luar makhluk hidup yang berupa zat gas, padat, cair. Lalu ada toksin. Toksin itu yang berasal dari tubuh makhluk hidup, yang berasal dari dalam makhluk hidup tersendiri. Pengertian racun itu pengertian toksin itu adalah zat beracun yang dihasilkan oleh sel atau organisme hidup. Jadi toksin itu berasal dari dalam makhluk hidup, sedangkan racun berasal dari luar makhluk hidup. Lalu apakah obat dapat menjadi racun dan racun menjadi obat? Jawabannya bisa. Kita mulai dari obat menjadi racun. Obat kalau kita konsumsi dengan benar dosisnya atau indeks terapinya, itu akan menghasilkan respon biologis yang baik. Sedangkan kalau kita konsumsi dengan jumlah indeks terapinya yang berlebihan atau tidak dalam ketentuan, itu dapat menyebabkan racun karena dosisnya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Namun ada juga racun yang menjadi obat. Contohnya apa? Contohnya bisa ular. Bisa ular itu kan racun yang bisa membunuh dan mematikan. Karena bisa ular ini dapat menurunkan tekanan darah yang berlebih. Akibatnya makhluk hidup akan mati ya. Mentok-mentoknya mati karena tekanan darahnya berkurang drastis. Jadi apakah ada obat yang baik dan aman? Jawabannya tidak ada ya. Karena ya semua obat itu memiliki kriterianya masing-masing dan efek sampingnya masing-masing. Jadi tidak ada obat yang benar-benar aman dan tidak ada obat yang benar-benar baik. Ya, obat-obat yang baik itu tergantung manusianya dalam menggunakannya. Ya, untuk menyembuhkan suatu penyakit. Sedangkan bad drug yaitu obat yang disalahgunakan. Makanya dalam ilmuwan ya, seorang ilmuwan atau ahli dalam kimia itu tidak suka menyebutkan obat, lebih suka menyebutkan medicine, karena obat ada konotasi negatifnya seperti obat, orang itu ngobat. Misalnya obat berarti
menyalahgunakan obat, ya seperti narkoba gitu. Makanya ahli kimia lebih suka medisin, yaitu pengobatan. Lanjut, sini masih mencakup obat yang benar-benar aman ya. Contohnya ada alkohol dalam sistemik gitu ya, dalam kerja mekanisme sistemik dia indeks terapinya sulit ditentukan, lebih sulit dari ganja. Ganja sekarang sudah bisa ditentukan indeks terapinya, dosis terapinya. Makanya beberapa negara membolehkan ganja itu dikonsumsi masyarakatnya karena indeks terapinya telah bisa ditentukan, sedangkan alkohol itu masih sulit. Yang kedua adalah kafein. Kafein ini bisa terdapat dalam kopi dan teh ya. Kafein ini menyebabkan stimulan dan ketergantungan. Nah, jika kita mengkonsumsi kopi dan teh setiap hari, maka kita termasuk orang yang mengkonsumsi obat setiap hari karena kafein itu termasuk obatnya. Lalu ada penisilin. Pada awal penemuan penisilin itu penisilin dianggap baik-baik saja, tidak ada efek sampingnya. Namun seiring berjalannya waktu, penisilin ini menyebabkan resistensi bakteri terhadap penisilinnya. Apa itu resistensi? Resistensi itu bakteri jauh lebih kuat, jauh lebih kebal terhadap obat, yaitu penisilin tersebut. Penisilin ini termasuk antibiotik. Antibiotik itu antibakteri ya, yang membunuh bakteri. Lalu ada morfin. Nah, di sini morfin. Morfin bisa jadi bad drug dan bisa jadi good drug. Bad drug-nya ketika disalahgunakan karena menyebabkan efek samping seperti toleransi, lalu depresi pernapasan, lalu ketergantungan. Sedangkan untuk good drug-nya, yaitu obat yang baiknya, morfin ini dapat membantu, sangat membantu ya, ketika orang yang sedang kesakitan parah. Sebab morfin ini termasuk analgesik yang sangat kuat. Analgesik ini yaitu pereda nyeri yang sangat kuat. Dan jika ada orang yang kesakitan parah, bisa diberikan morfin. Lalu ada arsenik. Arsenik ini merupakan zat yang sangat beracun, namun turunan senyawanya berguna sebagai anti kanker dan anti protozoa. Yang terakhir ada bisa ular ya, seperti saya sebutkan tadi, bisa ular ini menyebabkan menurunnya tekanan darah ya, menurunkan tekanan darah yang berlebih. Dan bisa ular ini mendasari penemuan obat kelompok AC inhibitor. Dan yaitu karena dia menurunkan tekanan darah. Dan bagaimana ilmuwan itu memodifikasi bisa ular agar bisa menurunkan tekanan darahnya tidak berlebih gitu. Jadi dapat ditemukan obat kelompok AC inhibitor. Selanjutnya ada kerja obat, yaitu bagaimana obat bekerja. Obat dapat menghasilkan efek jika terjadi interaksi dengan target kerjanya. Lalu target kerja obat dalam kimia medisinal dikaji pada level molekul. Interaksi ini terjadi melalui ikatan intermolekuler. Jadi molekul obat dan target kerja obatnya berinteraksi melalui ikatan intermolekuler. Ikatan intermolekuler ini bisa saja berupa ikatan ionik, ikatan hidrogen, interaksi dipol-dipol, interaksi ion dipol, dan interaksi van der Waals. Lalu pada umumnya ikatan ini dibagi menjadi dua, yaitu intermolekuler dan intramolekuler.
Di mana intermolekuler ini yaitu ikatan antar dua molekul yang berbeda. Misalnya ini obat, molekul obat, ini target kerjanya. Ini molekul yang berbeda. Nah, ini ikatan, makanya ini ikatan intermolekuler disebutnya. Kalau intramolekuler itu ikatan antar molekul yang sama. Jadi molekul ini berikatan dengan molekul ini yang sama-sama jenisnya gitu. Misalnya ini atom C berikatan dengan atom C. Nah, itu ikatan intramolekuler. Lanjut, bagaimana obat bekerja, yaitu stepnya ya, step by step. Stepnya, ketika kita minum obat, langsung molekul obatnya itu akan melalui perjalanan yang panjang hingga masuk ke dalam target kerjanya. Nah, target kerjanya ini umumnya berupa molekul protein ya. Protein tidak tahu ya bentuknya seperti apa. Mungkin goblok gitu gimana lah. Protein ini molekul protein atau target kerja obatnya ini berupa enzim, reseptor, protein, transport ya. Nah, molekul obat setelah melalui perjalanan yang panjang gitu ya, setelah ditelan oleh kita atau dikonsumsi oleh kita, dari perjalanan panjang, akhirnya dia akan nyari target kerjanya itu di mana gitu. Ketika dia sudah menemukan, dia akan mencocokkan diri dengan target kerja obatnya. Jika tidak cocok, dia tidak akan berikatan. Karena itu bukan tempat dia, karena target kerjanya obat dengan molekul obat itu kayak kunci gitu. Kayak kunci. Misalnya kita membuka pintu. Nah, untuk membuka pintu tersebut kita harus membutuhkan kunci. Nah, akhirnya bisa terbuka tuh pintunya itu. Nah, kalau di dalam obat, ini obat sebagai kunci, ini sebagai pintu. Nah, obat jika sudah plek gitu sama target kerjanya, sudah klop, membentuk ikatan intermolekuler tersebut. Bisa ya ikatan ionik, hidrogen, dan macam-macam lah. Jika sudah klop membentuk ikatan, lalu dia akan induce fit. Dia akan menyempit, gitu, menyempit, mengklopkan dan menghasilkan respon biologis. Itu. Jadi jika tidak klop sama target kerja obatnya, itu tidak akan menimbulkan efek respon biologis. Dan obat ini ada yang antagonis, yang menghalangi gitu. Misalnya di mah tuh asam lambung tuh, di reseptor apa tuh lupa, asam lambung. Nah, obat antagonis ini akan menghalangi si dongkraknya itu. Dongkrak kan di usus di lambung tuh ada pendongkrak asam lambung. Ada kan macam-macam tuh, mah tuh ada yang asam lambung, ada yang apa gitu. Nah, contohnya yang di pendongkrak asam lambungnya itu pendongkraknya terlalu semangat, terus semangat, lalu menghasilkan asam lambung yang berlebih. Nah, di obat itu bisa yang menghalangi, atau kata kita mah bisa si dongkraknya itu tidak bekerja terus menerus itu berlebihan, agar asam lambungnya tidak dihasilkan berlebih. Nah, itu antagonis dan agonis. Agonis yaitu yang sifatnya sesuai dengan target kerja obatnya. Lanjut, ada klasifikasi obat, ini yang terakhir. Klasifikasi obat bisa disebut dengan obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, nah yang sebagainya. Lalu untuk
pada kimia medisinal ini klasifikasi obat itu ada 4. Yang pertama yaitu klasifikasi obat berdasarkan efek farmakologisnya. Contoh, analgesik, terus antibiotik. Analgesik anti nyeri gitu. Terus antibiotik antibakteri. Nah, itu sesuai dengan berdasarkan efek farmakologisnya. Lalu ada berdasarkan struktur molekulnya. Misalnya antibiotik beta laktam. Strukturnya itu yang sama. Jadi antibiotik beta laktam dan beta laktam yang lain itu strukturnya sama karena dia ada cincin beta laktamnya. Nah, itu struktur molekul namanya, struktur molekul beta laktamnya itu. Nah, pada obat yang lain juga ada. Pada inilah struktur senyawa yang lain juga ada beta laktamnya. Nah, itu diklasifikasikan berdasarkan struktur molekulnya, molekul obatnya ya. Langsung ada berdasarkan sistem targetnya. Sistem targetnya ini cakupannya cukup luas karena dia bekerja pada sistem targetnya. Ada yang di kardiovaskular, ada yang di pernapasan, ada yang di endokrin dan lain-lain. Kardiovaskular itu kan banyak organ-organ lah. Jadi cakupannya sangat banyak sistem targetnya itu. Lalu ada berdasarkan molekul targetnya. Molekul targetnya itu ya gitu, antagonis dan agonis gitu molekul targetnya itu. Misalnya agonis cocok dengan molekul obatnya. Kalau antagonis itu menghalangi. Jadi misalnya kalau kita ya udah saya sebutin lah. Itu jadi menghalangi aja, antagonisme menghalangi molekul target gitu, molekul target obatnya. Molekul target. Ini molekul obat, ini molekul target. Nah, menghalangi molekul targetnya agar obat tidak masuk ke dalam molekul targetnya itu atau zat-zat yang lain gitu. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan penjelasan yang kurang jelas. Mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa yang banyak salah, yang hanya mengerti untuk diri sendiri kali ya. Mohon maaf kalau kurang jelas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.